Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang berisi sejumlah barang logistik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina di Gaza. Bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Bertempat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina pada Sabtu 4 November 2023. Bantuan berisi barang logistik yang dibutuhkan rakyat di Gaza seberat 51,5 ton dibawa menggunakan 3 pesawat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bantuan tahap pertama tersebut berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Presiden juga mengungkapkan bahwa bantuan selanjutnya sedang disiapkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama. Dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Ada yang dari Basnas, dari IHA, dari PMI, dari Kitabisa, dan juga dari pemerintah, TNI dan Polri, yang selanjutnya kita harapkan akan semakin banyak bantuan-bantuan dari masyarakat dan dunia usaha. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Bantuan dari Indonesia untuk rakyat Palestina mendapat apresiasi dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas bantuan yang diberikan bagi warga Palestina. Honestly, to be thanks for Indonesia, thanks for His Excellency the President, for his government, for our sister, the Minister of Foreign Affairs, Defense Minister, for everybody in this country. We are proud, really we are proud of your people and your government. Whatever assistance, whatever helps, whatever support is more enough for Palestine, for this little country. Indonesia, as His Excellency mentioned, will remain always with Palestine, and they will not leave Palestinian alone. We are struggling for freedom. Indonesia, they understand that, and they are fighting with us in diplomacy. And for sure, with the Indonesian efforts, the largest country of Islam, we will be succeeded and we will be free. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansyuri. Pemirsa, satu pesawat charter Lion Air A330 diberangkatkan untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Bantuan dari pemerintah Indonesia yang dikelola Polri dan Kementerian Kesehatan ini berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Bandara El Arish, Mesir. Sebagai bentuk empati Indonesia kepada warga Palestina, Polri kembali memberangkatkan bantuan untuk warga Palestina Minggu 5 November 2023. Sebanyak 26,5 ton bantuan terdiri dari alat kesehatan, tenda peleton, selimut, dan jaket musim dingin diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Airbus A330-900 dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Militer El Arish, Mesir. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menyampaikan bantuan untuk rakyat Palestina tersebut merupakan kloter lanjutan dari pemberangkatan bantuan sebelumnya yang menggunakan 2 pesawat Hercules dan dilepas Presiden Joko Widodo pada Sabtu 4 November 2023. Bantuan-bantuan selanjutnya diharapkan juga dapat dikirimkan kepada warga Palestina. Hal ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hari ini kami dari Polri, Kemenlu, dan dari Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya menindaklanjuti perintah Presiden yang pada hari Sabtu yang lalu untuk memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Palestina yang sudah diberangkatkan pada waktu itu ada 2 pesawat Hercules. Malam hari ini akan diberangkatkan kembali 1 pesawat Airbus 330 yang akan menuju ke Mesir untuk mengangkut bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Secara teknis nanti keberangkatannya akan dijelaskan oleh Bapak Krisna, Kadif Huminter yang merupakan utusan khusus dari Polri yang diberangkatkan langsung membawa kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan dan nanti akan dilengkapi dengan Pak Jaya dari Kementerian Kesehatan. Menggunakan pesawat yang sama, 9 perwakilan anggota Polri, perwakilan delegasi Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan media turut mengantarkan bantuan ini. Khusus Airbus 330 ini adalah bantuan yang dikoordinasikan oleh Polri, baik pengadaan pesawatnya maupun barang-barang yang ada di dalamnya sudah dibagi, diatur pembagiannya. Dari 51,5 ton bantuan pemerintah Indonesia, 26,5 ton ada di pesawat Airbus 330 ini berupa bantuan khusus pemerintah Indonesia, yaitu alat-alat kesehatan yang detailnya nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, serta dukungan dari Polri yaitu 100 tenda peleton yang 1 tenda bisa memuat 50 orang, artinya nanti bisa memuat 5.000 orang, serta 1.000 selimut untuk musim dingin dan jaket musim dingin. Rombongan yang berangkat pada malam hari ini adalah 9 anggota Polri serta beberapa delegasi dari Kemenlu dan rekan-rekan media. Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk kloter pertama akan mengirimkan 7 ton yang meliputi untuk air bersih, penyuling air bersih, kemudian ada obat-obatan dasar, ya, obat-obatan dasar seperti ISPA, penyakit kulit misalnya, diare dan sebagainya. Kemudian ada juga obat emergensi. Nah ini penting untuk minimal bisa membantu teman-teman yang kena untuk operasi bedah minor, ya, artinya yang ringan-ringan saja. Nah kemudian kami juga membantu untuk makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Selain juga dibutuhkan hygiene, ya, kit untuk bayi, balita dan juga ibu hamil juga, demikian. Bantuan yang diberangkatkan dijadwalkan tiba pada hari Senin 6 November 2023 pukul 7 pagi waktu setempat dan akan diterima serta dikelola oleh Bulan Sabit Mesir untuk kemudian didistribusikan ke Gaza. Diharapkan bantuan yang dikirimkan Indonesia berguna bagi masyarakat Palestina dalam menghadapi konflik yang terjadi.
Dari Tangerang, Christian Hendra, Polri TV. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE-KIM menyerukan agar kekerasan dan perang di Palestina segera diakhiri. Selain menyerukan agar kekerasan dan perang di Palestina segera diakhiri, dalam kesempatan ini Ibu Iriana Joko Widodo juga mengajak semua pihak untuk hidup secara damai, menghindari perpecahan dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah banyak yang kehilangan nyawa di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan, di mana sebagian besar adalah warga sipil yang tidak berdosa. Kehidupan di Gaza juga semakin sulit. Akses terhadap air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Sebagai perempuan, sebagai ibu, saya sangat sedih melihat situasi ini. Saya tidak bisa membayangkan derita anak-anak yang tidak berdosa, yang harus menghadapi kenyataan seberat ini. Saya sungguh berharap kekerasan dapat dihentikan, perang dapat diakhiri, akses bantuan kemanusiaan dapat dibuka. Dan mari bersama kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk hidup bersama secara damai, menghindari perpecahan dan permusuhan demi anak cucu kita, demi masa depan dunia yang lebih baik bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kehidupan di Gaza saat ini semakin sulit karena akses terhadap air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Untuk itu, Ibu Iriana Joko Widodo dan seluruh anggota OASE-KIM mendoakan warga yang terdampak konflik ini. Dengan doa dibacakan oleh istri Menteri Agama Eni Yakut Khalil untuk menyampaikan doa atas kondisi yang terjadi di Palestina serta kepada para korban yang berjatuhan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.